Dan yang terakhir sebagai raja yang awalnya adalah sangat menakutkan karena mungkin ini mirip seperti orang tua zaman dulu yang benar-benar dianggap seperti otoriter. Tetapi sebetulnya yang Yesus ajarkan kita sebagai raja, yaitu Bapak Ibu tahu sendiri, bukan seperti yang para murid bertanya, siapakah yang terbesar di antara kita? Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah ketika Yesus memberikan teladan, yaitu ketika Yesus membasuh kaki para muridnya. Itulah artinya raja. Berarti kita sama seperti Yesus, dia menanggalkan pakaiannya. Jadi kalau saya adalah seorang presidir di tempat perusahaan, ketika pulang, saya hanyalah seorang ayah dan saya hanyalah seorang suami. Jangan pernah menggunakan presiden directors di perusahaan saya dibawa ke rumah. Oleh karena itu saya harus menanggalkan pakaian saya seperti Yesus, jubah kerajaannya, dan mengenakan pakaian seorang hamba, seorang suami yang mau melayani, seorang ayah yang rendah hati, dan melakukan tugas yang paling dibenci yang diberikan kepada hamba yang paling rendah, yaitu membasuh kaki. Jadi sama kita juga kesempatan yang baik ketika kita mau merangkul, melakukan ini misalnya kalau anaknya masih bayi, saat sang ayah mau mengganti popok, mau membuang sampah, mau mendengarkan istrinya mungkin yang sedang mengeluh karena belum bayar listrik, memahami perasaan kekhawatirannya, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita juga coba mendengarkan apabila istrinya terlalu mendengarkan banyak WhatsApp, kita juga perlu bilang, udah jangan terlalu banyak lihat WhatsApp, kita berdoa bersama-sama. Berarti kita memiliki rasa kesabaran untuk mengajari anak-anak kita. Itulah artinya sebagai raja. Dengan cara apa? Memberikan teladan dan disiplin yang penuh kasih seperti Bu Hanli tadi ada jelaskan. Berarti mencuci piring dan menggendong bayi yang sedang menangis, itu berarti juga memimpin dengan memberi contoh. Jangan pernah meminta keluarga Anda sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan atau belum Anda lakukan. Tolong misalnya cuci mobil, kita sendiri belum pernah cuci mobil, tidak mungkin. Ayo kamu cuci motor, kita sendiri nggak pernah cuci motor, tidak mungkin. Jadi tidak perlu. Oleh karena itu singkatnya berarti kita harus menyerahkan hidup kita untuk mereka yang dipercayakan Tuhan untuk merawat Anda. Nah itulah yang artinya kita sebagai raja. Jadi ada kesimpulan, kita di masa pandemi, coba kita reframe ulang, kita coba bertransformasi peran kita sebagai ayah, sebagai suami, atau pertanyaan yang lain, boleh nggak sebagai ibu dan istri, silahkan jika kira cocok. Sebagai nabi artinya kita harus mengajarkan kebenaran di dalam keluarga. Caranya kebenaran itu tidak bisa dengan lip service, tetapi harus dengan teladan. Karena itulah yang menunjukkan kita sebagai katekis tidak hanya memberikan teori, tapi juga kita memang menunjukkan dalam kehidupan kita. Sebagai imam artinya kita mau berkorban untuk keluarga kita. Karena sama seperti Yesus juga mengorbankan diri untuk memberi kita hidup. Kita para ayah dan suami harus mengorbankan, terutama di masa pandemi harus lebih berkorban. Kalau kita ngikutin slogan KAJ, semakin berkorban mungkin harus ditambahkan buat kita para suami dan para ayah bagi anak-anak kita, agar kita bisa memberikan kehidupan dan kesehatan rohani kepada keluarga kita, meskipun secara tidak langsung melalui doa dan pengorbanan atas nama mereka. Jadi yang terpenting kita dapat menawarkan kepada mereka contoh pengorbanan dari kehidupan yang dijalankan dengan baik. Dan kesimpulan sebagai raja bahwa kembali lagi bahwa wewenang yang dimiliki suami dan ayah harus digunakan dalam pelayanan yang rendah hati, meniru Yesus Kristus, bukan raja-raja yang lain, bukan raja-raja yang benar-benar ada di singgasana. Itulah kerajaan dunia, tapi kita yang harus kita ikutin adalah yang kita ikutin teladannya adalah dari Tuhan Yesus. Kita harus menggunakan otoritas kita dengan menggembalakan keluarga kita dengan penuh kasih, kesabaran, dan pengorbanan. Sehingga muncul pertanyaan buat kita,
Bisakah kita, para ayah, ibu, suami, dengan jujur mengatakan bahwa kita adalah pelayan keluarga, terutama di masa pandemi? Ketika kita bisa melakukannya, bahkan bertransformasi diri kita untuk melakukan hal ini, maka kalau menurut saya, kita ini sedang merdeka. Karena kita tetap melakukannya dengan sukacita. Kita melakukannya tanpa ada keterbatasan. Kenapa? Karena yang kita ikutin, yang kita pelajari dan jadikan teladan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Apakah Anda menyerahkan hidup Anda untuk istri dan anak-anak Anda? Jawabannya ya sama seperti Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk gereja, yaitu mempelainya, ya kita juga harapannya sama. Oleh karena itu, mari kita merenungkan perkataan dan teladan Yesus dalam Injil Kudus. Kita berusaha melayani dan memberikan hidup kita untuk keluarga kita. Karena itulah kerajaan yang sejati, itulah kebebasan yang sejati yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa berikan kepada keluarga kita. Sehingga pada saatnya nanti ketika kita sudah tua, anak-anak kita sudah pada besar, kita mungkin suatu saat akan menantikan ataupun mendengarkan anak-anak kita mengucapkan terima kasih atas segala warisan yang kita berikan kepada anak kita. Bukan warisan materi, tetapi warisan pengajaran apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih.